Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Cika Adistia bersama rekan saya. Saya Muhammad Akbar Misbah Wahab dengan NIM 128. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan podcast tentang pembelajaran terpadu tipe immersed. Kita akan membahas pembelajaran terpadu tipe immersed ini dengan seseorang yang sudah bertahun-tahun menjadi seorang guru, yaitu Ibu Setiawati Ningsih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, saya persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pagi, nama saya Ibu Setiawati Ningsih. Saya mengajar di SDN Banjarjo, Karangbinangun, Lamongan. Saya menjadi wali kelas 6. Baik, terima kasih Ibu. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa sih model pembelajaran terpadu tipe immersed itu? Model pembelajaran terpadu tipe immersed itu adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran, ya, di mana nanti menjadikan satu menjadi proyek tertentu. Model pembelajaran ini itu menghubungkan atau memadukan data dari berbagai studi dan akan menghasilkan suatu pemilihan minat siswa tersebut. Umumnya ada 4 mata pelajaran yang digabungkan dalam pembelajaran terpadu model immersed ini. Demikian. Jadi, lalu apa karakteristik khusus model immersed dibandingkan dengan model pembelajaran terpadu lainnya? Pembelajaran terpadu yang bermodel immersed ini karakteristiknya itu bersifat pada minat anak, ya, minat siswa, terus menggabungkan 4 mata pelajaran, ya, yang berhubungan dengan minat, dan yang ketiga semua materi atau mata pelajaran yang akan diambil itu dibenamkan dalam minat siswa. Itu tadi model karakteristik dari model immersed. Baik, terima kasih, Bu. Lalu untuk langkah-langkahnya dalam melaksanakan pembelajaran terpadu tipe immersed itu bagaimana ya di kelas? Langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe immersed di kelas itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini yang pertama saya mulai dengan menentukan minat siswa, ya, yaitu saya mengobservasi dan memilih minat yang paling banyak di kelas itu. Yang kedua, menentukan jenis mata pelajaran yang akan dipadukan, yaitu memilih 4 mata pelajaran yang akan dipadukan yang berkaitan dengan minat siswa tersebut. Yang ketiga, perencanaan yang ketiga adalah mendesain kegiatan pembelajaran, dan yang keempat perencanaannya adalah membuat langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan tahap yang kedua tentang pelaksanaan, ini guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang dibuat, ya, sesuaikan dengan minat anak tadi yang paling banyak, dan yang terakhir mengadakan evaluasi. Guru mengevaluasi baik proses pembelajaran yang telah dilaksanakan maupun hasil dari pembelajaran itu. Demikian. Lalu
apakah pembelajaran immersit ini cocok digunakan untuk kalangan anak SD, sekolah dasar? Pembelajaran model immersit ini kalau di kelas tinggi ini sangat cocok, dan ini karena model immersit ini bisa menemukan dan akhirnya bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa yang berbeda. Dan ini berarti sesuai yang diharapkan dengan kurikulum Merdeka sekarang. Demikian. Baik, lalu untuk contoh pembelajarannya contoh pembelajaran terpadu tipe immersit di sekolah dasar itu bagaimana ya? Ini contohnya misalnya ya, ini ada topik yang berjudul petualangan hewan di hutan. Nah, dalam topik ini siswa akan mempelajari 4 macam yang berbeda, yaitu pertama mata pelajaran IPA, matematika, bahasa, dan seni rupa. Untuk ilmu pengetahuan alam, ini siswa berarti dikenalkan dengan macam ekosistem di hutan, ya, mengenal flora dan fauna yang hidup di hutan. Untuk pelajaran matematikanya, ini siswa akan menghitung jumlah hewan atau mengumpulkan data tentang jumlah hewan dan sebagainya. Bisa berupa soal cerita. Untuk bahasa Indonesia, ini berarti siswa membaca buku cerita tentang petualangan hewan di hutan. Siswa itu bisa membuat ceritanya sendiri berdasarkan imajinasinya atau versinya. Yang seni rupa, siswa dapat menggambar sesuai dengan cerita yang telah diciptakan, ya, mungkin bisa mewarnai supaya menarik dan sebagainya. Demikian pembelajaran model immersit-nya yang biasa saya terapkan di SD, di kelas. Lalu untuk tujuan dari pembelajaran model terpadu tipe immersit ini dalam proses belajar dan mengajar itu seperti apa? Diulangi lagi. Selanjutnya, apakah tujuan dari pembelajaran model terpadu tipe immersit ini dalam proses belajar dan mengajar? Yaitu tujuannya adalah menemukan minat bakat kepada anak, ya, menemukan minat dan bakat anak itu. Baik, pertanyaan terakhir, apa ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu tipe immersit? Pembelajaran immersit ini kelebihannya adalah siswa dapat memadukan semua data dari berbagai ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai minatnya. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Dan yang ketiga adalah membenamkan ide-ide, menjadikan satu ide-ide beberapa bidang studi, memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide studi tersebut. Sedangkan kekurangannya, yang pertama itu ya, biasanya penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit, ya, sehingga dapat menimbulkan materi yang prematur dan kurang fokus. Yang kedua, yaitu memerlukan pengalaman anak ini dan pengetahuan anak itu yang luas sehingga untuk membantu sudut pandang siswa lebih dalam. Nah, keadaan ini cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang SD. Ya. Jadi keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang tertentu.
Yang keempat, wawasan siswa ya, yang semestinya ditekankan itu tidak perlu terburu-buru mengkhususkannya. Itu kekurangan dan kelebihan dari model immersive di SD. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke sesi tanya jawab dari teman-teman sendiri. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Mbak Binti. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam. Perkenalkan, saya Binti Mas tanya Ibu, apa nama dari belajar pembelajaran terpadu ini? Bisa diulang pertanyaannya, putus-putus di sini. Mbak Binti, apa bisa diulang pertanyaannya? Mbak Binti. Untuk Ananda Binti, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya karena tadi agak putus-putus suaranya. Mungkin Mbak Binti sinyalnya jelek kayaknya. Bisa dilewati dulu tuh Mbak Hidita sudah raisen. Oh, baik, kalau gitu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, saya Ahidita Rahmani Jasmine. Izin bertanya, menurut Ibu, apakah pembelajaran tipe terpadu, tipe immersive ini tuh sangat cocok digunakan dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka? Terima kasih, Ibu. Ya, sebelumnya saya mau menjawab ya. Untuk pembelajaran terpadu tipe immersive ini sangat cocok untuk pembelajaran yang bisa mendukung kurikulum Merdeka karena model immersive ini bisa menemukan dan akhirnya bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Jadi sangat mendukung, ya sangat cocok untuk diterapkan di kelas atau di pembelajaran. Demikian. Baik, apa bisa diterima Mbak Dita? Alhamdulillah bisa diterima. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi ini Mbak Binti bertanya lewat kolom komentar. Saya akan membacakannya. Jadi Mbak Binti bertanya, apakah fokus utama dari penerapan model immersive dalam pembelajaran terpadu? Bisa dijawab, Ibu? Ya. Fokus dari pembelajaran model immersive ini sangat cocok tadi ya digunakan di kurikulum Merdeka sekarang. Ya, sangat cocok sebab model immersive ini bisa keliru tadi pertanyaannya.
Saya ulang lagi, pembelajaran terpadu model immersive ini merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu itu dapat menemukan semua data dari beberapa ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minat anak. Jadi pembelajaran terpadu tipe immersive ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Dan fokus utama dari penerapan model immersive ini adalah siswa itu sendiri. Demikian. Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan Mbak Binti. Oke, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, Mas Gilang, silahkan bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Seta Panjaru. Ingin bertanya tentang bagaimana cara mengembangkan skenario pembelajaran terpadu yang efektif. Terima kasih. Cara mengembangkan tipe immersive ini supaya efektif, yang pertama ya guru itu harus membuat perencanaan dulu, ya. Perencanaan, kemudian membuat dari perencanaan itu dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang direncanakan, dan yang terakhir adalah guru itu mengevaluasi. Yang dievaluasi di sini adalah langkah-langkah atau yang dilaksanakan pembelajaran itu dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran itu kepada siswa. Itu langkah-langkah menurut saya yang efektif, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Demikian. Oke, Mas Gilang, apa bisa diterima? Sangat bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, saya rasa untuk podcast kali ini sudah cukup. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Nah, Semoga sukses untuk semuanya. amin. Terima kasih Amin. Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu dia obrolan kita tentang model pembelajaran terpadu tipe immersive. Saya rasa cukup sekian sharing kita dengan Ibu Setiawati. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya Jika Adistia bersama Ibu Setiawati sebagai narasumber dan rekan saya Muhammad Akbar, mohon izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.